Dari era Presiden pertama Insinyur Soekarno sampai era Presiden SBY, sudah tak terhitung berapa banyak aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya Presiden ke-7 Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Berkat dirinya 5 aset negara berhasil direbut kembali oleh Pak Joko Widodo dari tangan asing. Dan kerja-kerja nyatanya Pak Joko Widodo ini telah dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Penasaran 5 aset negara apa saja yang berhasil direbut oleh Pak Joko Widodo dari tangan asing dan apa saja kerja nyata Pak Jokowi untuk rakyat Indonesia? Langsung aja kita bahas. Dengan hal ini Pak Jokowi berhasil membuktikan kapasitas dirinya sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Padahal sebelumnya banyak banget yang meragukan dirinya. Lalu aset apa aja yang berhasil diambil alih oleh Indonesia di era Pak Joko Widodo? Langsung aja kita bahas. Inilah 5 aset negara yang berhasil kembali dipelukan bangsa Indonesia. Yang pertama itu larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana ada 16 perwakilan negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Pak Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama tersebut. Tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak yang mengharuskan mengekspor bahan mentah. Dan Pak Jokowi pun tidak mau menandatangani kontrak tersebut. Dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal. Pertemuan gagal dilanjutkan karena Indonesia tidak ikut kerjasama. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu hanya bertujuan untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Dan menurutnya lagi, jika terus melakukan ekspor, kapan Indonesia akan melakukan hilirisasi? Dan dia menginginkan untuk Indonesia jangan sampai dibodohi negara luar lagi. Dengan tidak mengekspor bahan mentah ke luar negeri lagi. Lebih-lebih keinginan Pak Joko Widodo agar Indonesia bisa memproduksi bahan mentahnya sendiri. Dan menjadi barang yang bernilai tinggi. Nikel yang kita tahu memiliki harga fantastis di pasar dunia. Aset yang kedua yang berhasil direbut di era Presiden Joko Widodo adalah saham Freeport Indonesia. Setelah 50 tahun dikuasai oleh negara asing, di tahun 2018 Pak Joko Widodo berhasil merebut saham Freeport Indonesia, mengambil alih kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport McMoran, Amerika Serikat. Secara jelasnya Indonesia dari PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil sebagai pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Pak Joko Widodo ini jelas sangat membanggakan. Apalagi di era Pak SBY, upaya akuisisi ini sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Pak Jokowi ini sempat diancam oleh intelijen negara lain, akan diancam dijatuhkan dari jabatan hingga kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Pak Joko Widodo. Hasilnya, kini 70% keuntungan dari Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9% keuntungan dari PT Freeport Indonesia. Karena memang dulu Indonesia hanya memiliki 9% saham di PT Freeport Indonesia. Yang ketiga, aset yang berhasil direbut kembali oleh Pak Jokowi yaitu aset FIR. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambilan alih ruang kontrol udara atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Malaysia. Lee Hsien Loong. Secara otomatis FIR Indonesia yang dihandle di Jakarta menjadi luas hingga 249.575 km persegi. Tujuan pengambil alihan aset FIR menurut Pak Luhut Binsar Panjaitan agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dan selain itu Presiden Joko Widodo juga menyebut pengambilan alih aset FIR ini juga bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan, afiliasi penerbangan, dan SDM tanah air. Aset negara yang berhasil direbut oleh Pak Joko Widodo yang keempat adalah Blok Mahakam, yakni terletak di Kalimantan Timur. Blok Mahakam ini adalah salah satu blok gas terbesar di Indonesia. Heran jika Pak Joko Widodo getol banget untuk mengambil aset negara yang satu ini. Dan alhamdulillah usaha
usaha pemerintah di awal tahun 2018 tidak sia-sia. Di awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TETI asal Prancis dan Inspectoration dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Blok Mahakam sendiri saat itu adalah blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari gas nasional. Oleh sebab itu, pengambilan alih aset yang satu ini jelas berdampak positif bagi ekonomi bangsa dan pendapatan negara. Adapun dampak sosial dari pengambilan aset yang satu ini yaitu Indonesia bisa terlepas dari negara luar yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. Adapun aset yang kelima yang berhasil direbut oleh bangsa Indonesia yaitu berhasil merebut Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, tahun 2018 Indonesia berhasil merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai dari tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal Pertamina yang diajukan ke Indonesia. Lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat. Chevron yang sudah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Dan salah satu isi proposalnya itu adalah memberikan keuntungan kepada negara sebesar 57 miliar US dollar Amerika Serikat atau setara dengan 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Dan inilah 5 aset negara yang berhasil direbut kembali oleh Presiden Joko Widodo yang mungkin nanti akan bisa kita rasakan dampaknya. Dan selain itu banyak infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo menyeluruh ke seluruh Indonesia, mulai dari jalan tol Trans Sumatera, Trans Papua, dan masih banyak yang lainnya. Dulu sebelum era Pak Joko Widodo, jalan tol hanya ada di Pulau Jawa. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang, tujuannya untuk memperlancar transportasi dan perekonomian bangsa. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke.